Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang, kita lanjutkan cerita kita yang kemarin ya. Di Muhammad Teladanku, buku ke-7. Nah sekarang Alhamdulillah kita sudah ada di bagian cerita ke-25 ya. Sebelum kita lanjutkan, adik-adik, pastikan sudah sholat dan doakan kedua orang tua kita. Ya, yuk bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik ingat ya, kemarin kita sudah bacakan kisah bagaimana serunya ya, tegangnya peristiwa permulaan di Perang Badar tersebut ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mulai dengan ini. Pertempuran ya, pertempuran dimulai karena kemarin kita sudah sama-sama bacakan dan sudah sama-sama kita mendengar bahwa ketiga orang Quraisy ya, orang-orang pahlawan ya, pahlawan Quraisy dan 3 pahlawan dari Muhajirin itu sempat berduel. Seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaringkan Ubaidah di atas tikar beliau. Saat itu Ubaidah bertanya, "Tidakkah ini mati syahid ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa Anda mati syahid." Mendengar itu, wafatlah Ubaidah bin Al-Haris dengan perasaan amat terhormat dan bahagia. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar tenda dan mengatur barisan dengan rapi. Adik-adik ya. Sambil memberi peringatan tentang cara melepaskan panah kepada musuh dan tentang disiplin bertempur. Saat itu seorang sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah keluar barisan sambil beromong kosong kepada temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukulnya dengan tongkat agar ia kembali ke barisan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menunjukkan dengan tangan, "Di sana tempat Abu Jahal akan menjadi bangkai. Di tempat itu si fulan akan tewas." Tuh ya, jadi Rasulullah menunjuk tempat-tempat orang-orang Quraisy yang bakalan mati. Begitu ya adik-adik ya. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang-orang Quraisy yang akan mati sambil menunjukkan tempatnya dengan isyarat tangan. Tidak lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada pasukannya bahwa dalam pasukan musuh ada orang-orang yang sebenarnya ada di pihak kaum muslimin, tapi mereka keluar karena terpaksa. Mereka adalah Abul Bukhturi bin Hisham dan Abbas bin Abdul Muthalib, 2 orang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka ikut-ikutan aja, adik-adik. Jadi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan kepada orang-orang muhajirin ya, tuh, supaya tidak dibunuh adik-adik. Setelah barisan rapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tenda beliau. Dari tempat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat seluruh medan tempur dengan leluasa. Seorang sahabat bernama Utbah bin Amir melemparkan 2 buah batu ke tengah-tengah medan pemisah. Kedua pasukan seraya berseru, "Aku tidak akan lari kecuali jika batu ini telah lari." Bagaimana bisa batu bisa lari ya adik-adik ya? Itu menandakan keteguhan Utbah bin Amir adik-adik. Karena adik-adik pernah lihat batu bisa berlari. Tuh ya. Kemudian pertempuran pun pecah. Masing-masing saling menghantam dan mengejar musuh di hadapannya.
Panah-panah beterbangan, pedang berkilauan di udara dan mendesis saat ditebaskan. Lawan-lawan yang sudah terlalu dekat untuk ditebas pedang, diterkam hingga jatuh dan bergumul di tanah. Para pahlawan Quraisy mulai tampak dilabrak dan dikejar oleh pahlawan-pahlawan muslim. Ya, kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Bagaimana gambaran saat perang di Badar. Pernyataan perang. Apabila suatu negeri melanggar perjanjian damai dengan sebuah negeri Islam, kaum muslimin perlu mengeluarkan peringatan resmi. Namun, apabila perjanjian terus dilanggar, kaum muslimin perlu mengeluarkan pernyataan perang sebelum melancarkan serangan. Apabila negeri muslim diserang, pihak muslim boleh balas menyerang tanpa harus membuat pernyataan perang lebih dahulu. Baik adik-adik, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Komando Rasulullah. Adik-adik tersayang, lembah Badar yang luas menjadi gelap oleh debu yang beterbangan. Pasukan muslim meneriakkan pekik tempur. Ahad, ahad, ahad. Di depan tenda dengan dikawal oleh Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati jalannya pertempuran sambil terus mengucap doa. Ya Allah, sempurnakanlah kepadaku segala yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa-apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membiarkan kami binasa kali ini, tentulah Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Seperti itu doanya Rasulullah ya adik-adik ya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh dengan tubuh menggigil. Rupanya wahyu Allah sedang turun kepada beliau. Setelah beberapa saat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri tegak dan bersabda kepada Abu Bakar, "Gembiralah hai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepada kita." Malaikat Jibril sampai memegang kendali kuda yang ia tuntun dengan kedua gigi serinya yang berdebu. Beliau lalu mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke barisan musuh sambil berseru, "Amat hitamlah muka-muka itu." Kemudian beliau berdoa berkali-kali, "Ya Allah, takutkanlah hati-hati mereka itu dan guncangkanlah kaki-kaki mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengobarkan semangat pasukannya dengan berseru, "Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, hari ini tidaklah seorang memerangi musuh dengan sabar, bertahan sampai mati dengan menghadapkan muka ke arah musuh. Bukan mati karena lari, melainkan Allah niscaya memasukkannya ke dalam surga." Seorang sahabat yang baru berumur 16 tahun, Umair bin Al-Hammam, tersengat mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, ia sedang beristirahat sejenak sambil makan kurma. Seketika ia membuang kurma yang dimakannya sambil berkata, "Kalau begitu, yang membatasi aku dengan surga hanya kurma ini." Umair kemudian terjun ke medan tempur dengan pedang terhunus sampai ia gugur sebagai seorang syuhada. Nih ya, itu Umair bin Al-Hammam nih ya adik-adik ya, kira-kira usianya 16 tahun. Masya Allah ya, 16 tahun sudah bertekad untuk ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya syahid ya adik-adik ya. Yuk kita baca bersama-sama kecakapan pasukan kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat cakap memperoleh kemenangan walau harus menggunakan pasukan kecil melawan
melawan lawan yang jauh lebih besar dan kuat. Selama 7-8 tahun, beliau mengalahkan semua lawan dan menghancur leburkan kekuatan mereka. Dalam semua serbuan ini, beliau kehilangan 255 jiwa pasukan, sedangkan musuh kehilangan 759 orang. Oke. Jadi meskipun pasukannya Rasulullah itu lebih sedikit adik-adik tersayang, tapi korbannya sedikit. Seperti itu ya adik-adik ya. Sedangkan lawan Rasulullah itu pasukannya bahkan 3 kali lebih dari Rasulullah ya. Tapi korbannya itu lebih banyak dari kaum muslimin. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, adik-adik ingat kisah Bilal di awal-awal. Nah, ini adalah kisah Bilal di perang Badar. Yuk adik-adik tersayang, dalam pertempuran sengit itu, banyak sekali sesama saudara-saudara harus saling berhadapan. Beberapa orang pasukan muslim menahan pedangnya agar tidak mengenai saudara-saudara mereka dari pihak Quraisy. Namun, beberapa pahlawan yang imannya telah begitu kuat tidak lagi peduli dengan siapa mereka berhadapan. Mereka menyadari apabila mereka melepaskan kesempatan itu untuk merobohkan musuh di hadapannya, maka musuh itu bisa membunuh tentara Islam yang lain. Padahal saudara muslim itulah yang seharusnya mereka bela melebihi saudara-saudara. Umar bin Khattab berhadapan dengan pamannya sendiri dan berhasil membunuhnya. Ali bin Abu Thalib berhasil membunuh beberapa orang saudaranya. Abu Ubaidah bin Jarrah berhadapan dengan ayahnya. Abu Ubaidah mencoba mengingatkan agar ayahnya pergi menjauh. Tapi sang ayah malah berdiri menghalanginya dengan pedang terhunus. Mereka kemudian bertarung dan Abu Ubaidah berhasil mengalahkan ayahnya sendiri. Bilal bin Rabah menemukan bekas majikannya, Umayyah bin Khalaf, yang dahulunya pernah menyiksanya habis-habisan. Bilal mendekati dengan cepat. Melihat mata Bilal yang menatapnya dengan sangat tajam, Umayyah ketakutan. Kemudian ia meminta perlindungan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf. Di Mekah dulu, Abdurrahman adalah sahabat baik Umayyah. Abdurrahman pun melindungi Umayyah dan hendak menjadikannya tawanan perang yang sudah menyerah. Namun Bilal memprotes sambil berteriak, "Saudara-saudara muslim, ini dia Umayyah bin Khalaf, si gembong kekafiran." Orang-orang yang dahulu pernah disiksa Umayyah berlari mendekat. Mereka memprotes tindakan Abdurrahman bin Auf. "Tidak akan selamat aku jika Umayyah masih hidup." Demikian tekad kuat Bilal. Akhirnya Umayyah menerima tantangan Bilal untuk berduel. Keduanya bertarung dengan pedang terhunus. Bilal berhasil menusukkan pedang di celah baju besi Umayyah dan mengalahkan musuhnya itu. Berkat Islam. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Sebelum kita balik ke halamannya. Islam membuat nama Bilal tetap abadi sampai akhir zaman. Seandainya Islam tidak datang, tentu Bilal tidak lebih dari seorang budak belian yang pekerjaannya hanya menggembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Tanpa Islam, Bilal pasti lebih menjadi budak sampai maut datang dan kemudian ia dilupakan orang. Ya, adik-adik tersayang, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat ya buat agama kita. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Setelah Bilal adalah Hamzah. Nih adik-adik, yuk kita baca bersama ya.
Hamzah bin Abdul Muthalib bersama pasukannya berdiri melakukan penjagaan di dekat kolam pasukan Muslim. Kolam itu merupakan tempat penting dalam pertempuran Badar. Jika pasukan Quraisy berhasil merebut kolam dan menghilangkan dahaga mereka, pasukan Muslimlah yang akan kehausan. Kemudian, sepasukan berkuda Quraisy mendekat. Dua penunggang kuda terdepan berhasil ditaklukkan Hamzah. Namun, penunggang kuda lolos dan berhasil membuka celah pertahanan untuk diterobos para penunggang lain yang terkenal tangguh. Namun Hamzah berdiri menutup celah tersebut dengan pedang siaga di tangan. Satu demi satu, para penunggang Quraisy yang kehausan maju. Namun semuanya tumbang di ujung pedang Hamzah. Setelah memukul mundur para penunggang Quraisy, Hamzah menerjunkan diri ke medan tempur dengan niat untuk menghabisi para jagoan Quraisy yang dilihatnya. Tidak lama kemudian, Hamzah berhasil merobohkan Hanzalah bin Abu Sufyan dan Haris bin Amir. Tiba-tiba Naufal bin Khuwailid berhasil menerobos ke tengah barisan pasukan muslimin. Dengan kudanya yang menggila, ia menyerang beringas, menerjang, dan menginjak-injak. Topi dan baju besi yang dipakai Naufal sulit ditembus pedang pasukan muslim. Namun Hamzah datang dan menyerangnya. Naufal segera menggebrak kudanya dan menyerang. Hamzah melompat ke belakang, berputar dan balik menyerang. Pedangnya berkelebat membelah udara. Beberapa tentara kedua belah pihak berhenti bertempur dan memerhatikan pertarungan yang mengerikan itu. Kuda Naufal roboh, tetapi Naufal melompat berdiri dan meneruskan pertarungan dengan ganas. Akhirnya, Hamzah berhasil menebas leher Naufal. Kuda Naufal roboh, tetapi Naufal melompat berdiri dan meneruskan pertarungannya dengan ganas. Akhirnya Hamzah berhasil menebas leher Naufal. Pekik takbir membahana. Selangkah demi selangkah, pasukan Quraisy mundur. Pasukan Muslim yang tanpa perisai, topi, dan baju besi mendesak mundur barisan musuh yang kebanyakan mengenakan baju besi lengkap. Adik-adik tersayang, demikian gagahnya Hamzah bertempur sampai beberapa pasukan Quraisy yang mundur saling bertanya, siapakah laki-laki yang bulu-bulu dadanya halus dan wajahnya tertutup debu? Itulah Hamzah, sahut yang lain dengan suara tercekat. Dialah yang sebenarnya banyak menyerang kita, sahut yang lain sambil terus berlari. Tegang ya adik-adik ya, suasana perang di daerah Badar. Oke, kita baca bersama yang ini ya. Disiplin dan kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin militer pertama dalam sejarah Arab yang dengan ketat melatih prajuritnya dalam disiplin dan ketertiban. Tidak seorang pun prajurit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertempur atas kehendaknya sendiri. Semua bertempur dengan perintah yang tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keajaiban disiplin dan organisasi inilah yang membuat pasukan kecil Muslim mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Oke. Selama kita disiplin adik-adik, kita bisa mengalahkan pasukan yang besar. Oke. Adik-adik, semoga kalian semua disiplin dalam belajar ya. Karena kalau kalian belajar, nanti kalau ada ujian, kalian akan siap untuk menjawab soal-soal dari bu guru kalian ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya adik-adik ya. Kemenangan. Melihat pasukannya mulai terdesak, Abu Jahal berusaha menata kembali barisan. Ia mendengar seseorang berseru, pasukan Muhammad cuma 300 orang. Mereka tidak mengenakan pakaian pelindung, kecuali pedang belaka. Namun setiap kali ada yang terbunuh di antara mereka, pasti ada yang terbunuh di pihak kita. Kemudian jika dari pihak kita gugur 300 orang,
kita tidak punya peluang untuk hidup. Mundur, mundur. Abu Jahal mengutus Ikrimah untuk mendorong barisan-barisan Quraisy agar bertahan, seraya mengingatkan bahwa mereka lah para pemimpin Arab. Namun, pasukan Muslim terus maju tidak tertahankan. Dua prajurit muda Muslim bahkan berhasil mendekati Abu Jahal dan menyerangnya. Abu Jahal yang sombong dan gagah dengan senjata lengkap tak mampu mengalahkan dua orang muda itu dan ia pun terbunuh. Dua prajurit muda Muslim bahkan berhasil mendekati Abu Jahal dan menyerangnya. Abu Jahal yang sombong dan gagah dengan senjata lengkap tak mampu mengalahkan dua anak muda itu dan ia pun terbunuh. Kedua prajurit muda itu, Mu'adz bin Afra dan Abdullah bin Mas'ud, membawa kepala Abu Jahal ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah kepala Abu Jahal si musuh Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Demi Allah, kaliankah yang membunuh Abu Jahal?" Saat mereka menjawab, "Iya," segera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang benar janjinya dan yang telah menolong hambanya dan yang telah mengalahkan tentara musuhnya." Adik-adik ya, betapa Rasulullah bersyukur atas kematian Abu Jahal. Setelah itu pasukan musuh mundur dalam keadaan kocar-kacir. Pasukan besar dan bersenjata lengkap itu telah lumpuh. Mundur tergesa-gesa, meninggalkan benda-benda berharga di dalam perkemahan. Hanya keselamatan diri yang mereka pikirkan. Adik-adik tersayang, strategi yang diterapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pasukannya adalah bertahan di tempat tanpa bergerak sedikit pun pada awal pertempuran. Maka untuk pertama kali dalam sejarah perangnya, orang Quraisy melihat ada pasukan pejalan kaki yang mampu menahan gelombang demi gelombang serbuan pasukan berkuda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus memerintahkan pasukannya bertahan sampai serangan musuh melemah. Setelah itu, barulah beliau memerintahkan serangan balasan. Lalu pasukan Muslim pun maju dan tidak memberikan kesempatan lagi kepada musuh untuk membenahi pasukan. Oke, kita lihat sebelum kita balik halamannya ya adik-adik ya. Yuk kita baca bersama. Orang Muslim tidak pernah rugi. Orang Muslim yang sedang berjuang tidak akan pernah rugi. Jika menang, mereka dinamakan mujahid, pejuang di jalan Allah, dan mendapat kebahagiaan di dunia. Jika gugur, mereka dinamakan syahid dan langsung masuk ke surga. Jadi, kaum muslim tidak pernah rugi. Kerugian ada di pihak musuh atau orang muslim yang lari dari peperangan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Setelah perang adik-adik, oke, adik-adik mau baca bersama ini dulu ya. Salat dalam perang. Dalam keadaan perang sekalipun, salat tidak boleh ditinggalkan. Salat sendiri merupakan latihan disiplin, ketulusan, dan kebaikan yang dibutuhkan dalam perang. Shaf salat harus lurus seperti anak panah. 5 kali salat sehari dari pagi buta sampai larut malam ada latihan keras yang tidak menciptakan kelemahan dalam diri manusia. Tuh adik-adik tercinta, adik-adik tersayang semuanya. Jadi adik-adik dengarkan ya. Adik-adik jangan pernah meninggalkan sholat ya. Karena
Salat itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat ya adik-adik ya. Jadi pastikan adik-adik lakukan sholat 5 waktu. Apalagi sholatnya adik-adik berjamaah ya. Untuk laki-laki berjamaah di masjid. Oke, siap ya adik-adik tersayang? Bismillah ya. Semoga Allah menjadikan semangat adik-adik dalam sholat 5 waktu berjamaah, menjadikan jalan adik-adik lebih mudah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ya adik-adik ya. Meski musuh mundur dengan tergesa-gesa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa pengintai untuk mengikuti ekor Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar mundur ke Mekah, bukan melakukan tipu daya untuk kemudian menyerang kembali, atau malah bergerak ke arah Madinah. Setelah mendengarkan laporan dari pasukan pengintai, barulah beliau benar-benar bisa merasa tenang karena ternyata musuh kembali ke kota mereka dengan menanggung semua beban kekalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ammar bin Yasir melihat mayat Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ammar bin Yasir melihat mayat Abu Jahal seraya bersabda, Allah telah membunuh orang yang dulu membunuh ibumu. Adik-adik masih ingat sahabat Ammar bin Yasir? Ya, Ammar bin Yasir mempunyai ibu dan ayah yang ketika di awal-awal beliau bertiga ya masuk ke dalam Islam disiksa oleh Abu Jahal ya adik-adik ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninjau langsung bekas medan pertempuran. Beliau menemukan 14 sahabatnya gugur sebagai syahid. Sedangkan 70 orang Quraisy terbunuh. 70 lainnya menjadi tawanan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar para syuhada yang gugur dikuburkan. Sementara itu, mayat-mayat Quraisy dimasukkan ke dalam sebuah sumur kering, lalu ditimbuni batu. Pasukan muslim kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan gemilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerhatikan raut wajah para sahabat yang berseri-seri, kecuali Huzaifah bin Utbah yang telah membunuh ayahnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerhatikan raut wajah Huzaifah. Barangkali saja duka menyelimuti hatimu karena kematian ayahmu, ucap Rasulullah bertanya. Hatiku sama sekali tidak merasa goyah mengenai ayahku ataupun kematiannya. Ya Rasulullah, akan tetapi aku mengenal pemikiran, kesabaran dan keutamaannya. Aku sebenarnya sangat berharap dia akan mendapat hidayah Allah. Setelah aku melihat kenyataan yang menimpa ayahku, aku merasa sangat berduka. Demikian jawab Huzaifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk lalu menghibur hati Huzaifah dan mendoakannya. Kemudian beliau mendekati barisan para tawanan. Kening beliau berkerut menyaksikan sebagian sahabatnya mengikat para tawanan dengan kuat dan menertawakan mereka. Hendaklah kalian memperlakukan para tawanan dengan baik. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara Rasulullah mengajarkan para sahabatnya untuk memperlakukan para tawanan adik-adik? Yuk kita baca di halaman selanjutnya.
kematian Ruqayyah. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat tentang para tawanan. Umar bin Khattab mengusulkan agar para tawanan itu dibunuh. Sangat berbahaya jika melepaskan mereka walau keluarganya menebus dengan segunung harta. Sebab mereka dapat kembali memerangi kaum muslimin. Abu Bakar berpendapat lain. Ia mengusulkan agar para tawanan dibiarkan ditebus keluarganya dengan harapan mudah-mudahan suatu saat kelak mereka mau mengikuti ajaran Islam. Lagi pula, uang yang dibayarkan dapat digunakan untuk melengkapi persenjataan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung pada pendapat Abu Bakar. Beliau berdiam sementara di luar Madinah untuk menunggu tebusan dari pihak Quraisy. Para tawanan pun ditebus dengan uang dan mereka kembali bebas. Namun setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berita bahwa pihak Quraisy sedang mengadakan persiapan penyerbuan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Sebagian besar para tawanan bergabung dengan pasukan baru itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa saran Umar lebih tepat ya adik-adiknya. Jadi tidak pantas bagi seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tawanan sebelum menghancurkan musuh-musuhnya di muka bumi. Setelah itu, harta rampasan perang dibagikan dengan rata kepada pasukan. Mereka pun kembali ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju masjid untuk memberitakan kemenangan serta mengumumkan nama-nama bangsawan Quraisy yang mati. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Utsman bin Affan untuk menjenguk Ruqayyah, putrinya yang sudah lama terbaring sakit. Utsman bin Affan memang diminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga istri dan anaknya, sehingga Utsman tidak mengikuti pertempuran Badar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, Utsman malah menangis sambil memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ternyata Ruqayyah telah wafat ketika beliau masih di luar Madinah. Oh, masih menuju ya adik-adik ya. Jadi belum sampai di Madinah. Jadi Ruqayyah putri Rasulullah sudah meninggal duluan ya adik-adik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar ke pusara Ruqayyah. Beberapa sahabat berusaha menghibur kesedihan yang memberati dada beliau. Mereka menemani beliau pulang ke rumah. Di tengah jalan, seorang Yahudi memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sinis sambil berkata, para bangsawan Quraisy memang tidak punya keahlian dalam berperang. Kalau saja kalian berperang melawan kami, kalian baru akan mengetahui bahwa kamilah sebenar-benarnya prajurit. Para sahabat tidak membalas perkataan itu karena tidak tega melukai kesedihan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun tidak menghiraukan ejekan dengki itu dan terus melangkah menuju rumah. Oke, adik-adik tersayang, ada nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak. Nih, adik-adik dengarkan ya, dan kakak bacakan. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati anak-anak. Tuh adik-adik, tolong ya dengarkan baik-baik dengan seksama. Apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila engkau menginginkan pertolongan, mintalah kepada Allah. Apabila
seluruh manusia berkumpul untuk mencelakaimu. Mereka tidak akan mencelakaimu sedikit pun. Harus yakin ya adik-adik ya. Kecuali atas kehendak Allah. Nah, jadi adik-adik yakinlah kepada Allah. Kalau ada apa-apa, mengadunya ke Allah, mintanya ke Allah, minta tolongnya ke Allah. Begitu ya adik-adik tersayang ya. Siapapun, berapapun jumlahnya orang yang akan mencelakai adik-adik tersayang, kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka adik-adik tidak celaka. Jadi, adik-adik ingat ya pesan yang kemarin tentang sholat. Jadi adik-adik jaga sholat ya. Jangan sampai adik-adik tersayang meninggalkan sholat. Oke. Ayo kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Mekah terkejut. Terkejut kenapa ini ya kira-kira adik-adik ya? Adik-adik tersayang, sehari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, berita kemenangan dibawa oleh Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah dari dua jurusan yang berlainan. Kaum muslimin segera keluar rumah dan bergembira menyambut kemenangan besar ini. Sementara itu, keadaan sebaliknya menimpa Mekah. Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai tergesa-gesa memasuki Mekah. Diberitakannya kehancuran pasukan Quraisy dan bencana yang telah menimpa para pemimpin, pembesar, dan bangsawan mereka. Mulanya orang Mekah tidak percaya. Tetapi setelah yakin bahwa Al-Haisuman tidak mengigau, seluruh kota menjadi penuh dengan jerit tangis. Abu Lahab yang tidak ikut berperang sangat terpukul mendengarkan berita mengerikan itu. Tidak mungkin, demikian igaunya. Keesokan harinya, ia jatuh sakit dan menderita demam selama 7 hari sebelum akhirnya meninggal. Wah, Abu Lahab mati sia-sia dong adik-adik ya. Tidak mati dalam kondisi berperang dia ya. Para pemuka Quraisy pun berkumpul untuk memutuskan yang akan mereka lakukan. Ingat, sesedih apapun hati kita, jangan menunjukkan duka cita secara berlebihan. Demikian kata salah seorang di antara mereka. Jika Muhammad dan teman-temannya mendengar ini, mereka akan mengejek kita habis-habisan. Jadi mereka itu masih ada gengsinya ya adik-adik ya. Jangan cepat-cepat datang membawa tebusan untuk membebaskan para tawanan. Usul yang lain. Nanti Muhammad akan meminta harga yang terlampau tinggi. Kita tunggu kesempatan baik untuk menebus mereka. Setelah beberapa lama, barulah orang-orang Quraisy berdatangan untuk menebus para tawanan. Salah seorang di antaranya adalah Mikras bin Hafs. Ia datang untuk menebus Suhail bin Amir. Suhail dikenal suka menjelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mengetahui Suhail akan dibebaskan, Umar bin Khattab menjadi sangat geram. Ia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, Rasulullah, izinkan saya mencabut 2 gigi seri Suhail bin Amir, supaya lidahnya tidak terjulur keluar dan tidak lagi berpidato mencercamu di mana-mana. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab permintaan Umar itu dengan kata-kata yang sangat agung. Aku tidak akan memperlakukannya secara kejam, supaya Allah tidak memperlakukan aku demikian. Sekalipun aku seorang nabi. Adik-adik, jadi apa yang diminta oleh sahabat Umar bin Khattab tidak dikabulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu merupakan perbuatan yang keji ya adik-adik ya. Oke,
Kita baca bersama yang ini adik-adik ya, sebelum kita balik halamannya. Doa untuk kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang terusir dari Mekah datang ke Madinah tanpa membawa harta benda karena tertinggal atau dirampas orang kafir. Saat muhajirin berangkat ke perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk mereka. Ya Allah, mereka berjalan tanpa alas kaki, maka ringankanlah langkah mereka. Ya Allah, mereka kekurangan pakaian, anugerahilah mereka pakaian. Ya Allah, mereka itu lapar, maka kenyangkanlah mereka. Nah, ini doanya Rasulullah untuk kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu ingat ya adik-adik ya, kaum yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Hindun dan Abu Sufyan. Adik-adik tersayang, seberapapun kuatnya orang-orang Quraisy menutupi kesedihan, duka yang dalam itu tidak terbendung juga. Para wanita Quraisy selama sebulan penuh menangisi mayat-mayat para pahlawan mereka. Mereka menggunting rambutnya sendiri, lalu membawa kuda atau unta orang yang sudah mati. Setelah itu, mereka menangis sambil mengelilinginya. Hampir semua wanita yang kehilangan kerabat berlaku demikian, kecuali Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Abu Sufyan ini masih ingat adik-adik tersayang? Ya, Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang yang akhirnya terjadilah perang Badar itu ya adik-adik ya. Tuh ya. Nah, istrinya bernama Hindun binti Utbah. Ketiga orang yang mati dalam duel sebelum pertempuran adalah orang-orang terdekat yang sangat disayangi Hindun. Utbah bin Rabi'ah adalah ayahnya. Syaibah bin Rabi'ah adalah pamannya. Dan Walid bin Utbah adalah kakaknya. Belum lagi beberapa keluarganya yang lain yang juga mati dalam pertempuran. Bisa dikatakan di antara wanita Quraisy, Hindunlah yang paling banyak kehilangan, sehingga pantaslah jika ia menunjukkan duka citanya lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Melihat Hindun tidak menangis, para wanita Quraisy keheranan. Adik-adik, sebetulnya apa sih maunya Hindun ini? Kok dia tidak menangis begitu ya? Jadi para wanita Quraisy itu keheranan adik-adik karena Hindun ini punya banyak saudara, bahkan ayahnya sendiri itu mati dalam pertempuran. Seperti itu ya adik-adik ya. Beberapa dari mereka mendatangi Hindun sambil bertanya, "Kau tidak menangisi ayahmu, saudaramu, pamanmu, dan keluargamu yang lain?" Hindun berpaling dan menatap kawan-kawannya dengan tajam. Para wanita itu terkejut mengetahui bahwa bukan air mata yang mereka lihat di mata Hindun, melainkan api dendam yang berkobar-kobar. Hindun menjawab dengan kata-kata keras, "Aku menangisi mereka supaya nanti didengar oleh Muhammad dan teman-temannya sehingga mereka bisa menyoraki kita." Begitu. Dan supaya wanita-wanita Khazraj juga bisa menyoraki kita. Tidak. Aku harus menuntut balas kepada Muhammad dan teman-temannya. Haram bagi kita memakai minyak wangi sebelum kita dapat memerangi Muhammad. Sungguh, kalau aku dapat mengetahui bahwa kesedihan dapat hilang dari hatiku, tentu aku menangis. Tetapi kesedihan ini baru akan hilang kalau mayat orang yang telah membunuh orang-orang yang kucintai itu sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Setelah itu, Hindun benar-benar menjalankan sumpahnya.
Ia tidak memakai minyak wangi atau mendekati suaminya. Ia terus dan terus membakar semangat dendam orang-orang Quraisy sampai kelak tiba perang Uhud. Abu Sufyan sendiri bersumpah tidak akan mencuci kepala dengan air sebelum ia memerangi kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kelakuannya orang-orang Quraisy, adik-adik, para penyembah berhala. Adik-adik kalau yang jelek jangan diikutin ya. Karena orang yang tidak mandi, tidak mau mencuci kepalanya dengan sabun, tidak bersih-bersih badannya, itu menyebabkan penyakit dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah ya adik-adik ya. Tuh adik-adik jadi harus bersih, harus rajin mandi, dijaga kesehatan dan kebersihan tubuhnya ya. Oke, kita baca bersama-sama sebelum kita akhiri buku ketujuh kita. Abu Sufyan hampir memeluk Islam. Dalam perang Badar, sebetulnya Abu Sufyan hampir memeluk Islam ketika melihat pasukan malaikat turun membantu kaum muslimin. Ujarnya, kami berhadapan dengan orang-orang berpakaian serba putih, mengendarai kuda hitam belang putih, menyerbu antara langit dan bumi. Tidak serupa dengan sesuatu pun dan tidak terhalang oleh apapun. Nah, ini kelak diceritakan oleh Abu Sufyan ketika Abu Sufyan sudah masuk ke Islam ya adik-adik ya. Ini kisahnya sangat menarik sekali ini. Ini adalah orang ya Abu Sufyan beserta istrinya ya, tapi terutama Abu Sufyan ini ya. Itu juga diharapkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam Islam, terutama pamannya yang bernama Abbas ya adik-adik ya. Jadi mereka Rasulullah punya paman namanya Abbas. Abbas bin Abbas bin Abdul Muthalib ya adik-adik ya. Nah itu ingin sekali saudaranya masuk ke dalam Islam. Nah inilah Abu Sufyan. Nanti selanjutnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan kisah Abu Sufyan masuk Islam ya adik-adik ya. Oke, sekarang buku ketujuh kita sudah habis ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke buku berikutnya nanti di buku ke-8. Oke, terima kasih adik-adik. Jika bermanfaat, silahkan adik-adik bagikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.